MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, beberapa tahun yang lalu saya pernah mengupload mengenai video cara menyelesaikan sistem persamaan linear ya menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ya, dan ternyata video itu akhir-akhir ini cukup mendapatkan respon baik ya, dan banyak juga yang menuliskan komentarnya bahwa mereka mendapatkan manfaat dari video tersebut ya, alhamdulillah ya. Tapi cukup banyak juga yang ternyata masih kebingungan dan menanyakan kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana gitu ya kan. Ya, saya mohon maaf sekali saya tidak bisa merespon satu persatu ya pertanyaan-pertanyaan tersebut ya, bahkan mungkin malah hampir tidak ada yang saya respon di komentar tersebut ya. Sekali lagi mohon maaf karena memang keterbatasan waktu saya untuk membalas satu persatu. Tapi ya sudah cukup lama sebenarnya saya menginginkan membuat video pembahasan yang masih sama ya, Gauss-Jordan, tapi kurang lebih bisa menjawab beberapa pertanyaan ya, beberapa pertanyaan sekaligus ya. Ya tentunya kita akan mencoba mengerjakan lagi beberapa contoh soal ya, yang kurang lebih mewakili dari pertanyaan teman-teman ya, atau adik-adik gitu ya, adik-adik Pak. Ya oke, langsung saja kita bahas di sini kan. Yuk kita langsung saja. Ya, kita mulai dari contoh soal yang pertama ya. Di sini ada sebuah sistem persamaan linear 3 variabel ya, dan 3 buah persamaan ya. Kita diminta untuk menentukan solusi ya. Solusinya berarti kalau menentukan solusi dari sebuah sistem persamaan itu berarti menentukan nilai-nilai dari variabelnya ya. Oke, kita langsung saja ya. Mungkin teman-teman kalau yang masih belum terlalu paham bagaimana dengan melihat video saya yang sebelumnya, sekarang saya akan coba jelaskan lagi sekali lagi ya. Jadi di sini sebenarnya bentuk persamaan ini ya, idenya itu sebenarnya gini. Gauss-Jordan itu sebenarnya idenya pertama kita menyatakan bentuk sistem ini menjadi sebuah perkalian matriks ya, Tentu ini syaratnya teman-teman sudah mempelajari tentang matriks ya, matriks dan operasi-operasi matriks ya. Jadi bentuk sistem persamaan ini ya, ini bisa diubah menjadi sebuah perkalian matriks ya. Ini saya coba, ini terlalu tinggi, oke. Yaitu 2, 2, 4. Jadi kita ambil koefisien dari ini saja ya. Ini 2, 4. Nah ini negatif 3 ya. Jangan cuma diambil 3 ya, tapi negatif 3 yang kita ambil ya. Kalau Kak kenapa ini tambahnya nggak ditulis ya? Itu sebenarnya kan positif 4 ya. Ya jadi nggak usah ditulis ya. Ini negatif 3. Negatif 3, lalu 3, 6, negatif 5, lalu ini 1, 1, 2 ya, dikali matriks ya, dikali matriks variabel-variabelnya, yaitu apa? X, Y, Z. Kenapa yang satu ini bentuknya seperti ini, kenapa yang ini bukan seperti ini, X, Y, Z ya? Mungkin kalau masih bertanya seperti itu, mungkin adik-adik perlu pelajari lagi mengenai perkalian matriks ya. Ya jadi ini kan kalau perkalian matriks ini kan baris kali kolom gitu ya kan. Nah, sehingga ini 2x ditambah 4y ditambah negatif 3z gitu ya. Nanti lalu baris kedua dapat dihasilkan dari baris yang kedua dikalikan dengan matriks ini gitu ya kan. Ya, dan seterusnya ya, dan sampai persamaan yang ketiga ya. Oke, ini sama dengan 109 ya. Mungkin adik-adik bisa juga menggunakan kurung siku seperti saya, atau bisa juga pakai yang kayak gini ya. Nah, kurung bulat seperti itu ya, selera lah ya. Yang penting tahu bahwa itu maksudnya adalah matriks gitu ya. Oke, tunggu, ini kok kurang oke bentuknya. Nah ini 109 gitu ya. Nah ini sistem persamaan yang di atas itu sama persis dengan bentuk dari perkalian matriks ini gitu ya kan. Nah idenya sebenarnya kita kan tujuannya mencari nilai X sama dengan Y sama dengan dan Z sama dengan gitu ya. Jadi seandainya bentuk ini, matriks yang di sini itu bisa kita ubah ya, bisa kita arahkan menjadi bentuk 100 ya. Kenapa 100? Nanti kita bahas ya. Ini 010
001 ya. Ini ya kan, saya tidak konsisten ya, kadang siku kadang kurung biasa ya. Maka ketika kita kalikan dengan matriks ini x, y, z ya, matriks variabelnya ya, maka nanti kan di sini kan ini hasilnya jadi x sama dengan y sama dengan ya ini kan 1 kali x ya ditambah 0 kali y ditambah 0 kali z ya. Jadi x sama dengan, lalu ini jadi 0 kali x ditambah 1 kali y ditambah 0 kali z ya. Jadi y sama dengan, begitu juga ini kalau dikali ini jadi z sama dengan gitu ya kan. Nah, tapi tentunya ketika kita mengubah matriks yang di sini tentunya akan mempengaruhi bentuk matriks yang di sini juga. Ya. Jadi sekali lagi kalau adik-adik masih belum paham apa sih yang saya omongin gitu ya kan. Kenapa dari bentuk ini bisa diubah menjadi seperti ini ya, menjadi bentuk perkalian seperti ini. Nah, adik-adik pelajari lagi deh tentang perkalian matriks ya. Ya, saya yakin nanti pasti ngerti ya. Oke. Kita lanjut ya. Jadi idenya sekali lagi pengennya mengarah ke bentuk ini adalah matriks identitas. Kak, gimana kalau misalkan ternyata nanti bentuknya tidak bisa bentuk matriks identitas? Oke, nanti kita akan bahas di soal yang berikutnya ya. Oke, di soal berikutnya ini. Ping ya. Termasuk akan menjawab juga, Kak, gimana kalau bentuknya itu bukan matriks persegi ya. Ini bentuknya sepertinya bukan matriks persegi ya. Kita akan bahas ya. Oke, jadi kita mulai dulu dari contoh yang sederhana. Oke, yuk. Oke, sekarang kita akan coba mengarah ke bentuk matriks identitasnya. Caranya yaitu ya kita mau mengarah, sekali lagi kita arahkan ke bentuk ini ya, matriks identitas 1 0 0 0 1 0 0 1, dan ini memang kemungkinan bisa ya, karena ini ukurannya 3 kali 3 ya. Tidak semua yang ukurannya persegi semuanya bisa dibentuk ke matriks identitas ya. Tapi kita upayakan ke sini ya, gitu. Maksudnya kalau nggak bisa gimana? Ya sabar ya, nanti kita akan bahas soal yang lainnya ya. Oke. Idenya adalah kita lihat di sini ada 3 baris ya. Baris pertama kita sebut ini baris kedua, ini baris ketiga. Daripada kita susah payah mengubah ini menjadi satu ya, lebih baik kita tukar baris pertama dengan baris ketiga. Kenapa harus ditukar ya? Karena di sini ininya udah satu, udah gampang gitu ya. Ya. Emang boleh kayak gitu? Ya boleh-boleh saja, karena itu kan sebenarnya persamaan ya, boleh-boleh saja ya. Ya ini kan kalau kita tukar di paling atas persamaannya boleh-boleh saja gitu ya kan. Gitu ya. Jadi idenya seperti itu ya, kenapa boleh ya? Asalkan semuanya yang 9 ini juga ditukar ya, ditukar. Jadi ya. Oke. Jadi ya untuk lebih meringkas dari bentuk ini lagi ya, untuk lebih meringkas biasanya bisa kita tulis langsung jadikan satu. Jadi matriks variabelnya kita hilangkan dengan tanda kutip ya, maksudnya nggak perlu kita tulis ya, tapi kita batasi saja dengan ini deh. Nah, garis merah ini misalnya kan 109. Nah, kalau adik-adik mungkin kalau di kampus gitu ya atau di mana mungkin dengan garis titik-titik gitu ya. Oke. Ya, kita tukar baris 1 dengan baris 3 ya. Tukar baris 1 dengan baris 3 sehingga 1 1 2 9, jangan lupa 9-nya dibawa ya, karena itu satu buah persamaan ya. Nah, ini berarti 2 4 negatif 3 1 ya, baris 2-nya tetap saja nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, seperti ini gitu ya. Oke, jadi yang pertama adalah tukar baris 1 dengan baris 3. Oke, karena ini sudah satu ya, langkah berikutnya adalah kita nolkan yang di bawah satu utama. Kita sebut ini adalah satu utama ya. Kalau saya senangnya nyebutnya ini satu utama. Ini sudah satu utamanya udah ketemu. Langkah berikutnya adalah mengenolkan kolom di bawah satu, bilangan-bilangan yang ada di bawah satu utama ya. Jadi kita akan nolkan nih, ini semua kita nolkan, ini 3, 2 kita nolkan. Caranya gimana? Caranya harus kita kurangkan dengan sebuah bilangan yang patokannya adalah baris pertama, baris dimana ada satu utama ya. Jadi maksudnya gimana Kak? Sabar ya. Jadi ini
baris yang kedua ya, ini kan 3 ya, 3 kita mau nolkan ya, kita mau nolkan tapi dengan acuannya adalah baris yang pertama karena baris pertama sudah ada satu utamanya ya. Baris kedua kita kurangkan 3 kali baris pertama. Oke, karena ini kalau dikali 3 kan jadi 3 kan, 3 kurang 3 kan 0 ya. Oke ya, yang ini saya hapus dulu ya. Oh ya, jadi ini menjadi 0 ya. Hati-hati menghitungnya. 6 dikurang 3 ya. Negatif 5 dikurang 6 ya, karena 2 kali 3 kan 6 ya. Ini 2 kali 3 negatif 5 dikurang 6 yaitu negatif 11 ya. Lalu 0 dikurang 3 kali 9. 3 kali 9 adalah 27. Jadi negatif 27. Oke. Nah. Ya, ini seperti ini. Oh, warnanya jadi hijau. Ups. Nah, gitu. Lalu kita nolkan yang ini nih, yang 2 di bawah satu utama itu ya. Di bawah 3 gitu ya kan, di bawah 3 ya, satu kolom lah ya, satu kolom di bawah satu utama itu ya. Caranya adalah acuannya sekali lagi adalah baris yang pertama ya. Yang baris ketiga, semua bilangan pada baris ketiga kita kurangkan dengan 2 kali baris pertama. Nah, acuannya semuanya adalah baris pertama. Oke. Jadi 2 dikurang 2 kali 1 0 ya. 4 dikurang 2 kali 1 juga 2, ini ya, 2 ya maksud saya. Negatif 3 dikurang 2 kali 2 berarti negatif 3 dikurang 4 ya, negatif 7. 1 dikurang 2 kali 9, 1 dikurang 18 ya, 1 dikurang 18 adalah negatif 17. Nah, ini udah 1, 1, 2, 9. Oke. Nah, kolom pertama sudah beres ya. Oke, jadi ke bawah dulu tuh ya. Nah, ingat tadi kita pengennya mau mengubah ke bentuk identitas ya, sebisa mungkin mengubah ke bentuk matriks identitas yang sebelah kirinya ini ya. Nah, maksudnya ini 1 gitu ya, yang sebelah ininya gitu kan. Nah, sebelah kiri tanda garis merah gitu ya kan. Satu utama sudah kita pegang ya, ini juga sudah 0 semua, beres ya. Langkah berikutnya adalah kita mau mencoba menjadikan yang baris kedua ini punya satu utama ini. Oke, jadi 3 ini harus kita jadikan satu utama dengan cara apa ya? Dengan cara ya kalikan saja dengan sepertiga. Kak, boleh nggak kalau misalkan kita kurangin yang baris pertama 3 kali atau kurangi 2 kali baris pertama? Jangan ya. Jadi ketika kita mau menjadikan satu utama ya, kalikan saja dengan atau bagikan saja dengan sebuah bilangan ya. Jadi oke, ini nah, yang ini sekarang kita kalikan baris 2 dengan sepertiga atau bagi dengan 3 gitu ya. Kalikan dengan sepertiga. Kalikan dengan sepertiga ya, jadi baris 2 kita kalikan dengan sepertiga ya. Oh, tulisnya salah, maksud saya adalah baris 2, semua bilangan pada baris 2 kita kalikan sepertiga, jadi maksudnya seperti itu ya. Ya, sehingga yang lainnya gimana, yang lainnya tulis aja dulu ya, sabar dulu ya, kecuali kalau adik-adik udah cepet gitu ya, boleh sih nanti ya, maksudnya langsung operasinya langsung canggih gitu ya. Oke, ini jadi 3 kali sepertiga 1 ya. Negatif 11 dikali sepertiga adalah negatif 11/3. Negatif 27 dikali sepertiga adalah negatif 9 ya. Ini tulis saja dulu 1, 1, 2, 9. Nah, ini. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita nolkan yang ini di bawah satu utama. Satu utamanya yang ini udah ketemu nih. Di baris kedua satu utamanya ya. Sekarang kita nolkan yang ini. Tujuan kita sebenarnya nolkan ini sama nolkan ini. Itu ya. Nah, adik-adik juga ada yang nanya. Kalau eliminasi ini kan namanya, kita kan mau mengerjakan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Gimana kalau eliminasi Gauss? Jadi sebenarnya eliminasi Gauss itu sebenarnya kalau bentuknya cuma sampai sini nih. Kalau sampai bentuknya sampai 1 0 0 1 0 1. Nah, kalau sampai sini terus di sininya masih bukan 0, misal ya katakanlah di sini 7 ini 0 gitu ya. Artinya masih
masih segitiga bawah seperti ini gitu ya. Maksudnya bukan ini bukan matriks segitiga bawah sih ya, karena atasnya juga 0 ya maksud saya. Ini maksud saya ini matriks segitiga bawah atau atas ya, saya lupa. Ya maksudnya masih baru beres separuh gini ya, separuh gitu ya kan. Ya, inilah itu artinya baru setengah proses. Itu namanya proses eliminasi Gauss. Kalau ke atasnya baru Jordan, eliminasi Jordan ya. Makanya dilengkapi eliminasi Gauss-Jordan ya. Ya, kurang lebih seperti itu sih ya. Nanti saya mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang enggak bukan gitu Pak ya, atau bukan gitu Kak, boleh di sharing di kolom komentar ya. Saya agak lupa ya karena sudah lama enggak belajar aljabar linear elementer ya. Teori-teorinya, istilah-istilahnya itu sedikit kabur gitu. Sedikit buram ya. Oke. Ya, hanya masih mengingat garis-garis besarnya saja. Udah ya. Jadi kalau misalkan kita mau runut ya, oke, kita nolkan dulu. Ini caranya adalah apa? Acuannya adalah satu utama ya, yang di atasnya. Jadi acuannya adalah baris kedua, sehingga baris ketiga ini kita kurangkan 2 kali baris kedua gitu ya, biar jadi 0 kan, gitu. Sehingga ini bisa digeser sih. Oke. 0, hati-hati ya. 0 ya, perhatikan yang ini ya. 0 dikurang 2 kali 0, aman. 0 pasti, kalau benar pasti aman ya. Tidak akan mengubah yang sudah settle gitu ya, yang sudah benar ya. 2 dikurang 2 kali 1, 0. Nah, ini jadi 0 nih. Negatif 7 dikurang 2 kali negatif 11/3. Nah, ini harus hati-hati yang seperti ini ya. Ya, karena saya sendiri juga kalau ngitungnya nggak hati-hati ya bubar semua ya. Negatif 7 tambah 22/3. Nah, ini kalau yang pecahnya belum lancar ya tolong belajari lagi pecahnya ya, sampai lancar dulu. Negatif 21/3 ditambah 22/3, jadi 1/3 ya. Oke, ini adalah 1/3. 1/3 ini negatif 17 ya, negatif 17 dikurang 2 kali negatif 9. Oke, nah jadi negatif 17 ditambah 18 ya, jadi 1 ya, ini 1. Nah ini ya. Nah sebenarnya kalau kita tujuannya hanya untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear ini, sebenarnya boleh-boleh saja kalau kita langsung menolkan yang atas ini ya, dengan acuan adalah satu utamanya ini, dengan acuannya adalah baris yang kedua, boleh-boleh saja ya, nggak masalah kalau tujuannya adalah mencari nilai X, Y, dan Z nya saja. Tapi kalau kita diminta runut ya caranya, ya udah berarti runut nih. Ini 0, jangan langsung ke atas dulu ya. 0, 1, negatif 11/3, negatif 9, 1, 1, 2, 9 ya. Kalau caranya runut Gauss Jordan gitu ya, jadi ininya harus dijadikan satu utama dulu gitu. Tapi kalau hanya tujuannya mencari solusi tanpa memedulikan itu kerunutan dari proses Gauss Jordan, maka boleh-boleh saja kita langsung nolkan yang ini nih. Nah, boleh-boleh saja ya. Oke, saya akan coba yang runut saja dulu ya, biar teman-teman bisa, misalkan kalau diminta menyelesaikan dengan proses yang runut ya, paham maksudnya ya. Jadi oke, saya copy paste dulu biar tidak terlalu ke kanan terus. Oke. Nah, sekarang kita mau menjadikan 1/3 itu menjadi satu utama. Caranya dengan cara mengalihkan dengan sebuah bilangan atau membagi dengan sebuah bilangan. Kalau di sini berarti kita kalikan saja yang ketiga, ini baris yang ketiga kita kalikan 3 saja ya. Kali 3 ya, akan menjadi 1 ya. Jadi pokoknya kalau ketika kita mau menjadikan satu utama, jangan bergantung dengan baris-baris yang lainnya ya. Oke. Jadi ini 0 kali 3 ya 0, 0 kali 3 ya 0, ini 1/3 kali
3 ya 1 ya. Lalu 1 kali 3 ini 3. Nah, oke. Nah, yang atas tulis dulu lagi ya, sabar ya, gitu ya. Pokoknya proses ini harus teliti ya, karena kalau nggak teliti ya bubar semua ini. Gitu. Nah, sampai di sini inilah yang disebut dengan proses Gauss ya. Ya, proses Gauss. Nanti ke atas baru itu adalah proses Jordan ya. Ya, kurang lebih seperti itu sih seingat saya ya. Saya sudah terakhir kali saya belajar seperti ini berapa tahun 2002 atau 2001 ya. Sekarang udah tahun 2020 ya. Dan saya tidak buka-buka lagi tentang buku aljabar linear ya. Oke deh. Ya, nanti teman-teman bisa atau adik-adik bisa lihat lah ya. Oke ya. Jadi saya hanya men-sharing mengenai ide dasar dan konsep dari penyelesaiannya saja ya. Oke, jadi sekarang tujuan berikutnya adalah kita kurangkan 0. Jadi sekarang kalau tadi kan prosesnya ke bawah, yaitu seingat saya itu disebut proses Gauss ya. Habis itu kita ini 1 0 0. Jadi proses ke bawah itu maksudnya 1 0 0 1 0 1. Nah, itu proses ke bawah. Kalau berikutnya langkah berikutnya adalah proses ke atas sekarang. Ini kan 0 1 0 0 gitu ya kan. 0 1 0 ini 1 0 0 gitu ya kan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita mau nolkan ini dulu ya. Caranya adalah bergantung pada satu utamanya pada kolom yang sama, yaitu baris yang kedua ya. Jadi yang baris pertama ini kita kurangkan, langsung aja kita kurangkan baris kedua karena 1 kurang 1 kan 0. Kalau benar pasti yang sudah benar membentuk 1 ini nggak akan terganggu ya. Ini kita tulis saja 001 3 01, kita tulis dulu min 11/3 ya. Ini negatif 9, ini 1 kurang 0 1 tetap ya kan, 1 kan, 1 kurang 1 0 ya. 2 dikurang 11/3, harus hati-hati ya teman-teman. 2 dikurang negatif, maksud saya negatif 11/3, jadi 2 ditambah 11/3. 2 itu adalah 6/3 ditambah 11/3, jadi 17/3 ya. 17/3 ya. Lalu 9 dikurang negatif 9, berarti 9 ditambah 9 18. Oke. Nah, ini ya. Ini oke. Nah, sudah langsung kita sekarang menolkan yang ini nih. Tujuan kita adalah mengenolkan yang ini. Nah, dengan acuan satu utama pada kolom yang sama, yaitu ini. Itu acuannya berarti baris ke-3. Ya, ini saya copy paste. Nah, seperti ini ya. Berarti sekarang kita nolkan yang ini dulu ya, baris kedua. Baris kedua kita jumlahkan dengan 11/3 baris yang ketiga. Ya, karena ini kan 1 ya. Jadi kalau ini kalikan 11/3 jumlahkan dengan yang negatif 11/3 kan jadi 0 ya. Oke, semoga hitungan kita nggak ada yang salah. Kalau ada yang salah ya repot. Salah satu ya salah semua jadi. Nah, 1 ditambah 11/3 kali 0 ya tetap 1 ya. Negatif 11/3 ditambah 11/3 0 ya. Negatif 9 ditambah 11/3 dari 3 ya, berarti negatif 9 ditambah 11 yaitu 2. Halo Yusha ya. Nah, ini sudah beres ya. Nah, sekarang yang ini gimana? Sama, kita nolkan yang ini gitu ya kan. Nggak kelihatan. Oke, bisa ya. Ya. Jadi waktu video yang pertama itu, waktu video tentang eliminasi Gauss Jordan itu dibuat ya, ini Yusa masih bayi ya. Sekarang sudah gede ya. Kelas berapa Yusa? Kelas 2 ya. Nah, sekarang ini baris yang pertama acuannya tetap adalah baris yang ketiga, dimana karena baris ketiga itu mengandung satu utama ya di kolom yang sama. Baris pertama ini berarti kita kurangkan 17/3 baris yang ketiga itu ya. Tuh, jadi ya 1 kurangi 0 ya 1 ya tetap ya, 0 kurangi 0 tetap 0. Nah,
Kalau kita benar prosesnya pasti nggak akan bolak-balik ya. 17/3 dikurangi 17/3 0 ya, 0. Ini 0. Nah, sekarang kalau yang ini yang 18 kurangi 17/3 dari 3. Oh, 18 kurang 17 yaitu 1. Nah, bentuknya sudah sangat bagus sekali ya. Bentuknya sudah terbentuk, yang sebelah kirinya ini benar-benar memang matriks identitas ya. Sehingga lalu kalau kita pecah lagi matriks ini kan, asal mulanya kan sebenarnya matriksnya seperti ini kan. Nah, kalau kita pecah lagi matriks itu ya, ini menjadi apa? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ya, ini dikali dengan apa? X Y Z ya. Ini sama dengan 1 2 3. Artinya apa? Artinya berarti solusi dari sistem persamaan tadi ya, di soal tadi, yaitu X-nya sama dengan 1 ya, karena ini kalau teman-teman kalikan matriks kan ketemunya 1 sama dengan 1 dikali X ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1 gitu ya. Y-nya sama dengan 2, Z-nya sama dengan 3. Nah, ini solusinya ya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau ngecek gampang, masukin saja ke sistem persamaannya lagi ya. Nah, tadi kan kita misal ketemu X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, Z-nya sama dengan 3 ya. Substitusi aja ke sistem persamaannya. Kalau terpenuhi semua berarti benar ya. Kalau ada yang satu saja yang salah ya berarti masih salah gitu ya. Semoga ini benar. Teman-teman bisa cek ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke soal yang berikutnya. Yuk. Oke, di soal yang kedua saya tidak akan menjelaskan lagi dari awal ya mengenai pembentukan matriksnya ya. Jadi langsung saja ya. Di sini ada 4 persamaan tapi ada 6 variabel, karena sebenarnya ada X1, X2, X3, X4 dan X5 dan juga X6 maksud saya ya. Oke, jadi gimana cara mengubah ke matriksnya ya, sebenarnya ini jangan terbalik ya, jangan terbalik. Ini X1-nya 1, X2-nya 3 ya, X3-nya negatif 2 ya, X4-nya 0 ya, nggak ada itu ya di persamaan pertama, X5-nya 2, X6-nya 0. Nah, ini yang memang sering ditanyakan oleh teman-teman nih, gimana kalau bentuknya bukan matriks persegi ya. Ini oke, ini 0 ya. Lalu X1-nya di persamaan 2 adalah 2, ini koefisiennya maksud saya ya, ini 6, ini negatif 5, ini negatif 2, ini 4, oh ini lengkap nih, negatif 3, ini negatif 1, oke. Lalu ini oh enggak, X1-nya koefisiennya 0 ya, karena enggak ada ya. X2-nya juga kita anggap koefisiennya 0, ini 5, ini 10, oke. X1, X2, X3, X4, oke. X5-nya enggak ada, berarti koefisiennya kita anggap 0. Ini 15, ini 5, wow. Ini 2, ini 6, X3-nya enggak ada, berarti ini 0. Ini 8, ini 4, ini 18, ini 6. Wah, cukup panjang ya, ini sepertinya akan cukup panjang ya. Oke, nggak apa-apa ya, sekalian belajar kan ya, sekalian bisa menjawab pertanyaan adik-adik semua ya. Kebetulan langsung ketemu satu utama, tapi kalau nggak ketemu satu utama berarti adik-adik harus bikin satu utama dengan cara tadi ya, dengan cara mengalihkan atau membagi dengan bilangan tertentu atau dengan menukar baris seperti yang di persamaan di soal pertama ya. Karena udah ketemu maka kita nolkan ini langsung ya. Ya, ini caranya adalah baris yang kedua kita kurangi 2 kali baris pertama. Ini juga, oh ini sudah 0 ya, jadi beres yang baris ketiga. Baris yang keempat ini ya, keempat kita kurangkan dengan 2 kali baris pertama. Jadi saya langsung saja ya. Oke. Ya, ini lumayan ini ya perjuangan ya. 1 3 negatif 2 0 2 0 ya. Ini kalau ada yang salah sedikit saja ya, ini bubar ini ya. Oh, ini daripada runyam saya pindah ke bawah saja ya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Karena memang tulisan saya juga cukup besar-besar ya. Oke. Tadi mana? Negatif 2 0, saya
perkecil lagi deh tulisannya. 2 0 0 ya. Nah sekarang 2 kurangi 2 0, 6 dikurangi 3 kali 2 kan 6 ya, 0. Wow, 0. Negatif 5, nah ini hati-hati ya yang ada negatifnya. Negatif 5 dikurang 2 kali negatif 2, berarti kan negatif 5 ditambah 4 ya, berarti negatif 1. Negatif 2 dikurang 0, negatif 2. 4 dikurang, nah ini hati-hati, 4 dikurang 2 kali 2 0. Wow, ini banyak nolnya nih. Negatif 3 dikurang 0 ya, negatif 3 gitu. Negatif 1 kurang 0 ya, negatif 1. Enak sih kalau malah banyak nolnya. Nah nanti gimana gitu ya. Ini tujuannya tetap ya, tapi oke, tadi saya belum bahas ya. Kita ini beda karena ini bentuknya itu bukan bentuk matriks persegi ini ya. Terus tujuannya gimana dong? Kan nggak ada identitasnya. Nggak masalah, tetap kita ubah saja ke sebisa mungkin ada satu di setiap baris, ada satu utama, lalu setiap kolom, di setiap kolom juga ada satu utama ya. Kita upayakan ya. Tapi tidak mungkin akan membentuk sebuah matriks identitas ya, karena ukurannya saja bukan persegi ya. Ya nanti kita lihat saja dulu ya. Oke. Sampai mana tadi? Oh sampai ini. Oke, ini 0 0 5 5 10 0 15 5 ya. Lalu ini 2 dikurang 2 kali 1 yaitu 0, 6 lagi nih. Oke, ini 0 lagi berarti ya. 0 dikurang, nah ini hati-hati ya, 0 dikurang 2 kali negatif 2 berarti 4 malah ya, jadi 4 nih ya, 4. 8 kurang 0 8, 4 kurang 4 ya, 4 kurang 4 karena 2 kali 2 kan 4 ya, 0. 18, oke ini 18 tetap ya, kurang 0 ya. 6 dikurang 0 6. Oke ya. Nah begini teman-teman, teman-teman adik-adik ya, sudahlah ya. Yang di sini kita tidak akan menemukan di kolom yang kedua ini kita nggak akan bisa menemukan satu utama, betul ya? Nggak masalah ya. Boleh nggak kalau ditukar kolom? Nah pertanyaan gitu, boleh nggak kalau ditukar kolom? Nah itu harus hati-hati karena ketika kita menukar kolom ya, akan mempengaruhi nilai matriks variabelnya nanti. Iya, kalau adik-adik udah lancar sekali, udah paham betul ya intinya ya. Karena sebenarnya kan boleh-boleh saja kalau kita X tambah Y sama dengan 2X tambah Y sama 5, misal tukar kolom itu sebenarnya yang kita lakukan adalah ini nih, menukar ini nih. Nah, kalau sudah paham sekali yang sedang adik-adik lakukan boleh saja. Tapi kalau belum paham ya sudah, cari amannya jangan dulu gitu ya. Kecuali kalau memang nanti sudah paham sekali ya yang sedang dilakukan ini sebenarnya apa ini ya. Oke, kalau sudah ya, sekarang saya mau coba kalau kolom kedua nggak ada satu utama, saya mau cari satu utama di kolom ketiga. Nah gitu ya. Oke, ya oke. Caranya ya udah, karena ini udah negatif 1 ya kita kalikan dengan negatif lah ya. Jadi bilangan dengan negatif 1 ya, baris kedua kita kalikan dengan negatif 1 ya. Jadi ini menjadi 1 3 negatif 2 0 2 0 0 ya. Ini 0 0 1 2 0 3 1 ya. Oke, ini kita tulis saja dulu ya. Kecuali kalau nanti adik-adik udah lancar, boleh langsung dioperasikan juga boleh ya. 15 5, cuma kalau belum, saran saya jangan dulu, nanti dia udah pusing ya kan, muter-muter ya kan. Oke, gini ya. Nah sekarang kita udah ketemu nih satu utama ya, walaupun di kolom ketiga nggak masalah. Kita kurangkan ini, kita jadikan ini 0 ya. Oke, dengan cara apa? Dengan cara baris ketiga. Oh, sepertinya saya harus perkecil dulu. Oh, ini sudah paling kecil. Oke ya. Nah, seperti ini ya. Mana. Oke, baris ketiga kita
kurangkan dengan 5 kali baris kedua, karena satu utamanya ada di baris kedua ya. Lalu sekalian saja bawahnya adalah baris keempat, kita kurangkan 4 kali baris kedua ya. Oke, saya mengerjakannya dengan runut ya, karena biar apa, biar ya berasa proses eliminasi Gauss ke bawah ya, Jordan ke atas gitu ya. 1 2 0 3, ini berapa ini, 1 ya. Nah, 1 3 negatif 2 0 2 0 0 gitu ya. Nah yuk kita nolkan ini. Nah ini pasti nggak akan berubah nih nolnya ya, karena 0 dikurang 5 kali 0 ya 0 0, 5 kurangi 5 ya 0 ya kan, 10 dikurang 10 0 juga ya, karena 2 kali 5 kan, 0 kurang 0 ya 0, 15 dikurang 5 kali 3 15 0. Oke, 5 dikurang 5. Oh, ini 0 semua satu baris ini. Enak pala. Ini 0 kurangi 0 ya. Acuannya ingat baris kedua ya. Oke, ini 0 ya. 4 dikurangi 1 4 kali 1 ya 0. 8 dikurangi 4 kali 2 ya. Acuannya ini ya. Acuannya ingat ini ya. Ingat ya acuannya ya. Oke. Jadi yang ada dilihat yang ini nih. Ini ya sama yang ini nih. Gitu ya. Oke. Mana tadi? 4 dikurangi 2 8 ya. 8 dikurangi 4 kali 2 8 ya. Berarti ini 0 juga. Ini 0. 18 dikurangi 4 kali 3. 4 kali 3 12 ya. 18 dikurangi 12 6. 6 dikurangi 4 2. Nah, oke. Itu ya. Oke. Nah, lalu kita nggak akan mungkin menemukan satu utamanya, jangan satu utama yang ini nggak usah dijadikan satu utama. Kenapa? Karena setiap baris hanya ada satu utama ya. Nah, setiap kolom juga hanya ada satu utama. Sini nggak ada baris ke sini, baris ke sini, mau nggak mau ini yang dijadikan satu utama ya. Jadi setiap baris dan setiap kolom harus hanya ada satu utama ya. Oke, itu satu utama istilah saya sendiri ya. Saya nggak tahu kalau istilah aslinya gimana maksudnya. Atau mungkin memang satu utama, entahlah ya. Ya ini kita baris keempat kita kalikan dengan 1/6 ya, sehingga 0 0 0 0 0 1 ya, benar ya, nolnya ada 5 ya. Oke, ini 2 dikali 1/6 ya, 1/3, betul ya. Oke, nah ini kita tulis dulu 0 0 0 0 0 0 0 ya, 0 0 1 2 0 0 3 1 1 3 negatif 2 0 2 0 0. Nah sekarang satu utamanya sudah ada di sini, baris 1 baris 2 dan baris keempat ya. Sekarang kalau Jordannya berarti kita nolkan yang ini nih, yang ini nih sebenarnya. Nah yang belum nol cuma tinggal 3 ya. Oke, ya sudah ya, kita kalikan baris kedua, kita kurangkan ya baris kedua dengan 3 kali baris keempat. Nah gitu ya. Oke, ini 0 0 0 0 0 1 1/3, ini 0 semua. Enak sih malah kalau 0 banyak nolnya, jadi nggak usah banyak-banyak ngitung nanti ya. Ini pasti nggak akan berubah ya, ini juga nggak akan berubah karena 2 dikurangi 3 kali 0 ya tetap 2 ya, ini tetap 0. Nah ini yang saja yang berubah, 3 dikurangi 3 kali 3 0 ya, gitu ya. 1 dikurangi 1, wah ini 0 juga ya, karena 3 kali 1/3 kan 1 kan. Oke, ini sudah 1 negatif 3, hati-hati, 3 bukan negatif 3, 3 negatif 2 0 2 0 0. Oke, nah sekarang kita ingat satu utamanya ini ya, masing-masing baris hanya ada satu utama ya, masing-masing kolom juga ya. Kalau yang memang nggak ada ya udah ya, gimana lagi, kondisinya nggak bisa ya kan. Ini kita nolkan ya dengan cara acuannya adalah baris kedua ya. Jadi baris pertama kita jumlahkan dengan 2 kali baris kedua. Oke, 0 0 0 0 2 gapatma 1 1/3, di 0 semua baris ini.
ini 0 0 1 2 0 0 0 ya, ini 1 kurang 1 tambah 0 ya, 0 tidak akan berubah, ini berubah jadi 0 ditambah 4 ya, karena 2 kali 2 ya berarti 4 ya. Oke, 2 ditambah 0 ya tetap 2 ya, ini 0 tambah 0 ya 0. Oke, nah beres nih ya. 1 utama bawahnya semuanya 0, beres ya. 1 utama bawahnya semuanya 0. Oke, 1 utama enggak ada bawahnya ya, atasnya semuanya sudah 0, atasnya sudah 0 ya, beres. Jadi sekarang kita pecah matriks ini menjadi kembali ke semula ya. Jadi kalau kita perhatikan ini, saya copy paste aja lah. Ini ya, kalau kita pecah lagi ini, jadi kita kalikan dengan X1, X2, X3, X4, X5 tadi sampai X6 ya. Nah, jadi ini kita peroleh apa? X1 kita kalikan seperti perkalian matriks biasa, ya kan? Seperti perkalian matriks biasa, baris kali kolom ya. X1 ditambah 3 kali X2 ya, ditambah 4 kali X4 ya, karena 0 dikali X3 ya 0 ya, tambah 2 kali X5 sama dengan 0. Oke, X1, X2, X3 ya, X3 ditambah 2 kali X4 sama dengan 0. Ini tadi 0 semua ya. Oke, 0 semua ya. Oke, lalu oke, ini X6 nya sama dengan terakhir kali, kok ini 0 nya, tunggu ya betul ya, X6 nya sama dengan 1/3 ya. Oke, X6 nya 1/3 ya. Dari sini bisa kita simpulkan X3 nya sama dengan negatif 2X4. Nah, berarti artinya apa? Artinya X4 ini masih merupakan variabel bebas ya. Ya, masih variabel bebas. Jadi ya kalau kita misalkan X4 nya sama dengan misalkan A aja lah ya, A gitu ya. Jadi maka apa? X3 sama dengan negatif 2A. Di sini juga kita bisa peroleh X1 sama dengan negatif 3X2 negatif 4X4 ya, negatif 2X5 ya. Ya, atau gini aja biar bagus ya, udah kita misalkan apa, X2 nya sama dengan A, jadi X2, X4, X5 ini masih variabel bebas ya. Oke, ini cancel saja ya biar rapi. X2 nya saja yang A, X4 nya yang sama dengan B, X5 nya sama dengan C. Jadi kita peroleh X1 sama dengan negatif 3A negatif 4B negatif 2C, X2 nya A ya, X3 nya ini negatif 2B, X4 nya berarti tadi B ya kan, X5 nya itu C, maka X6 nya saja yang dia 1/3 gitu ya. Nah, ini dimana A, B, C itu bilangan real gitu ya. Ya, jadi solusinya ya ini. Udah, ini adalah solusinya. Himpunan solusi gitu ya. Ya, jadi solusinya itu ya. Ya, artinya memang solusinya tak hingga banyak ya, karena kita terserah kita memasukkan nilai A, B, dan C-nya ya, bilangan real ya kan. Ya, oke, demikian pembahasan kali ini ya teman-teman ya. Semoga bisa cukup menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin gak semuanya pastinya ya, gak semua pertanyaan ya, tapi ada cukup banyak yang tercover lah ya dari pertanyaan-pertanyaan itu dengan video kelanjutannya ini. Oke, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya ya. Jangan lupa untuk subscribe. Oke, yuk, bye-bye.